Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Penambahan jumlah kasus pasien positif COVID-19 di Jawa Timur terus jadi sorotan. Jatim secara konsisten mencatatkan jumlah angka penambahan kasus harian tertinggi berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19. Persoalan baru timbul saat Pemprov Jatim dianggap tidak bisa memenuhi tenggat waktu 2 minggu sesuai dengan instruksi Presiden untuk menekan angka penyebaran kasus positif di sana. Seteru dua serikandi kepala daerah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini pun tak luput dari sorotan media massa. Paling tidak beberapa kali dua kepala daerah tersebut saling silang pendapat mulai dari penerapan PSBB hingga yang terakhir soal kepatuhan warga Surabaya terhadap protokol kesehatan yang dianggap masih rendah. Memotret panas dua serikandi Jatim saat pandemi akan kami bahas dengan narasumber yang telah bergabung bersama kami melalui video conference malam hari ini. Yang pertama ada Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Mas Emil, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Ya, dan juga ada Windu Purnomo, epidemiolog UNER. Selamat malam, Bang Windu. Ya, dan juga yang ketiga ada Suko Widodo, akademisi komunikasi politik UNER. Bang Suko Widodo, selamat malam. Ya, mungkin saya ke Wagub terlebih dahulu. Mas Emil, ini terkait dengan data pasien positif COVID-19 di Jawa Timur yang masih tinggi begitu dan juga instruksi Presiden pada 25 Juni lalu untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Jatim selama 2 minggu. Sebetulnya apa yang menjadi kendala terbesar dari Pemprov Jatim untuk memenuhi tenggat waktu 2 minggu tersebut melihat angka penyebaran positif masih tinggi di sana? Saya rasa tidak ada yang bisa menjamin bahwa dalam tenggat waktu tertentu sesuatu akan turun dan sebagainya dari pengalaman semua pemerintahan yang ada di dunia gitu. Jadi saya meresapi bahwa yang dijadikan fokus adalah adanya aksi-aksi konkret yang linier dengan rekomendasi pakar, rekomendasi dari epidemiolog, dan aspirasi dari tenaga kesehatan serta realita di tengah masyarakat. Langkah-langkah konkret peningkatan intensitas aksi itulah yang ditunggu. Baik, lalu kemudian dengan saat ini data yang menyebutkan bahwa ada masyarakat begitu yang tidak patuh dengan protokol kesehatan khususnya di Kota Surabaya, misalnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNER begitu yang juga sempat menjadi seteru begitu. Ini menurut pendapat Anda bagaimana, Mas Emil? Pertama-tama survei ini bukan hanya Surabaya tapi Surabaya Raya. Jadi Surabaya Raya itu ada 3 wilayah, ada Surabaya, ada Sidoarjo dan ada Gresik gitu. Dan tidak berarti kemudian survei tersebut artinya di luar wilayah ini juga memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi. Nggak ada, karena kan survei ini hanya memotret yang ada di situ saja, gitu ya. Dan memang secara realita tantangan bagi Surabaya, Sidoarjo, Gresik secara mobilitas masyarakat, intensitas kegiatan ekonomi tentu sangat berbeda dari daerah lain karena hampir setengah ekonomi Jawa Timur hanya bersumber dari wilayah ini plus Mojokerto dan Pasuruan. Tetapi 3 ini sangat dominan begitu sehingga dengan konsentrasi penduduk, kepadatan yang tinggi, mobilitas ekonomi yang tinggi, tentunya ini menimbulkan sebuah tantangan tersendiri. Tetapi ini bukan menjadi excuse, bukan menjadi alasan untuk oke, jadi nggak apa-apa. Ini justru artinya kita harus bekerja ekstra keras untuk kemudian bisa menyikapi apa yang menjadi realita di Surabaya Raya ini. Ya, jadi ada mobilitas ekonomi yang tinggi dan juga pergerakan masyarakat yang tinggi di wilayah Surabaya Raya. Namun kalau Anda melihat kemudian koordinasi antara Pemprov Jatim dan juga Pemkot Surabaya sejauh ini untuk penanganan COVID-19, apakah sudah linear tadi aksi nyata atau konkret yang Anda ungkapkan? Ya, kalau kami tentunya koridornya kita koridor koordinasinya jelas ya, bahwa memang dalam intensitas yang tinggi seperti ini tentunya kita harus bisa makin sinkron dan yang menjadi pesan dari Pak Presiden adalah bagaimana kemudian Surabaya, Sidoarjo, Gresik ini menjadi satu napas lah gitu. Ya, dalam segala hal yang dilakukan karena nggak bisa dipisahkan begitu. Jadi inilah yang kemudian kami sebagai pemerintah provinsi bersama dengan bupati dan juga wali kota ini harus benar-benar bisa berkoordinasi dalam langkah-langkah yang lebih apa istilahnya intensitasnya lebih tinggi lagi. Nah, sebagai contoh artinya kita melihat bahwa pengetatan dilakukan oleh semua kepala daerah. Bupati Gresik meningkatkan intensitas razia, menerapkan pembatasan kegiatan jam malam, sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Wali Kota.
Jadi ini keselarasan inilah yang sebenarnya menjadi titik fokus dari yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan COVID-19. Ya, keselarasan satu napas untuk yang paling penting adalah menyelamatkan masyarakat tentunya dan juga menekan angka penyebaran di sana. Mungkin saya ingin minta pendapat dari Bang Suko Widodo, Akademisi Komunikasi Politik UNER, melihat apa yang sudah dilakukan pada saat ini antara Pemprov Jatim dan juga Pemkot Surabaya. Apakah tadi sudah satu napas, sudah ada keselarasan Anda lihat? Ya, kalau melihat informasi di media memang muncul friksi di kedua sisi. Tapi saya melihat ini adalah keseriusan dua pihak yang memang pengen persoalan ini menjadi selesai. Gitu. Tetapi harus diakui bagaimana juga bahwa problemnya adalah pada kebijakan komunikasi informasi publik yang menurut saya itu ada perbedaan. Nah ini yang problem yang saya kira memicu komando kendali informasi kepada masyarakat. Nah akibatnya masyarakat kemudian menjadi miskin informasi. Ketika orang tidak memiliki informasi cukup, maka dia mengalami kebingungan dan tidak bisa menjalankan terutama adalah protokol kesehatan secara memadai. Oke, miskin informasi dalam artian bagaimana, Bang? Ya kita bisa bayangkan ya kalau dalam keadaan darurat semacam ini seharusnya ada satu kendali yang linier. Baik provinsi sebagai dalam komunikasi struktural itu dengan daerah-daerahnya, maka memang ini yang belum tersambung gitu loh. Nah saya melihat bahwa dalam konteks strategi komunikasi misalnya, ini kan tidak ada satu kebijakan yang sehingga setiap daerah itu punya kreasi sendiri-sendiri gitu loh. Nah, saya membayangkan ini ada kanal komunikasi publik yang kemudian satu, toh publiknya Jawa Timur dan Surabaya itu sama intersection dengan wilayah Surabaya, sama dengan Gresik, sama dengan lainnya. Nah, Jawa Timur kemudian menjadi basic dari pengelolaan strategi itu. Nah, yang menjalankan kota atau kabupaten masing-masing tidak masalah. Nah, saya belum melihat misalnya seperti apa sebetulnya kebijakan komunikasi publik. Kalau menurut saya begini, Mas Aldi, bahwa 25% pertahanan di kedokteran sudah agak tumbang ya, orang menyebut misalnya sudah kerepotan jumlah, maka satu-satunya adalah membuat warga berdaya. Dan cara ini yang saya kira belum dilakukan secara serentak dan terkelola dengan baik. Oke, kalau tadi berbicara soal informasi atau komunikasi politik begitu, kalau Anda melihat komunikasi kepada masyarakat dulu ya di sini, noise-nya itu terjadi di alur yang mana nih, Bang? Ya, pada akurasi penyediaan informasi. Jadi saya kira seorang pemimpin ini harus disediakan informasi yang akurat gitu loh. Karena keseriusan masing-masing dan waktu yang sangat ketat, maka pemasok informasi harus bagus gitu loh. Nah ini yang kalau melihat peristiwa dari catatan saya misalnya, kenapa tidak sama informasi dari satu titik dengan titik yang lain? Ini kan sebenarnya yang di level middle ini kan bisa yang mensinkronkan sebelumnya. Nah ini berjalan sendirinya di situ. Jadi relatif tidak ada koordinasi dalam kebijakan informasi publik. Baik, Bang Suko, saya ke Bang Windu selanjutnya. Bang Windu, epidemiolog dari Universitas Airlangga, apakah sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Suko barusan adanya informasi yang tidak sama atau informasi yang tidak sampai dengan baik kepada masyarakat sehingga menyebabkan angka COVID-19 di Jawa Timur itu termasuk Surabaya Raya ya ini terus meningkat tiap harinya? Ya, jadi memang ada masalah dalam hal komunikasi publik ya. Jadi contohnya begini, banyak masyarakat yang meremehkan tentang ada tidaknya COVID itu, mereka menganggap COVID nggak ada, ya kan? COVID itu hanya sekedar hoax, ya, jadi konspirasi, macam-macam aja, macam-macam. Nah, jadi itu kan soal komunikasi publik yang tentu yang paling penting adalah komunikasi risiko, ya di mana mestinya semua pihak, tidak hanya pemerintah, itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi siapapun termasuk akademisi itu terus-menerus harus mengkomunikasikan tentang risiko-risiko ini pada warga, ya. Karena warga ini kebanyakan mereka tidak patuh itu ya karena mereka tidak disiplin di dalam mematuhi protokol kesehatan ya karena
Mereka tidak tahu risikonya. Ya, risiko bagaimana dia bisa tertular atau bagaimana dia bisa menulari orang lain. Jadi itu masalah. Nah, cuma begini ya, tadi saya bicara mau menyampaikan tentang tenggat waktu. Jadi kalau kita bicara tenggat waktu, ya Presiden mengatakan 2 minggu setelah kedatangan beliau ke Jawa Timur kasus harus turun. Kasus itu kan begini, kalau misalnya tenggat waktunya hari Jumat atau Kamis yang lalu, itu sebetulnya adalah kasus yang diumumkan. Yang diumumkan itu artinya penularannya sendiri sebetulnya seminggu ke belakang sebetulnya. Jadi kalau kita melihat kan mestinya turunkan kasus itu dalam arti turunkan penularan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penularan, tentu itu masih bicara tentang seminggu yang lalu. Kalau data yang ada adalah data hari ini misalnya, itu adalah penularannya kurang lebih bisa 7 hari atau 10 hari yang lalu. Jadi kalau kita mau menilai apa yang disampaikan oleh Presiden, tentu adalah seminggu setelah ini, ya seminggu setelah ini. Jadi artinya bukan kemarin ya, tetapi seminggu setelah ini bagaimana? Karena penularan itu harus terjadi pada hari ini. Nah, penularan yang terjadi pada hari ini itu diumumkannya, dideklar oleh PHIOC itu pada minggu depan kurang lebih begitu. Okay. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu kita tidak bisa bicara hanya dari sudut kasus. Karena kasus sebagai outcome itu resultante dari banyak hal. Ya, dari banyak hal. Jadi resultante dari kebijakan pemerintah setempat, tapi juga pemerintah pusat juga bisa dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari daerah lain. Ya, daerah lain itu artinya bisa sebelah-sebelahnya atau di tempat lain. Karena katakanlah misalnya ada kebijakan tiba-tiba ya, ada kebijakan relaksasi transportasi misalnya dari pemerintah pusat. Itu bisa mempengaruhi kasus yang ada di Jawa Timur misalnya. Jadi artinya sebetulnya yang perlu dilihat adalah apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten selama 2 minggu ini. Jadi bukan sekedar melihat kasus. Kalau melihat kasus kita bisa misleading ya, karena kasus itu sebetulnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Okay. Bukan hanya kebijakan saja, macam-macam gitu. Jadi saya kira bahwa Presiden akan melihatnya itu lebih komprehensif gitu ya. Jadi apa yang dikerjakan. Nah, sekarang itu aja yang perlu dilihat. Nah, cuma sekali lagi yang apa yang disampaikan Pak Suko, komunikasi publik harus selalu dilakukan, dan terutama komunikasi antar pemerintah daerah sendiri, ya baik pemerintah provinsi dengan kabupaten kota maupun antara kota dengan kabupaten, itu yang harus jalan. Karena saya lihat sebetulnya itu yang jadi masalah gitu. Ya, Bang Windu. Jadi tadi yang seperti yang dikatakan oleh Pak Wagub juga terkait dengan linear ataupun aksi konkret yang linear, ini tidak hanya dilakukan oleh Pemprov, Pemkot saja, tapi juga dari pemerintah pusat juga harus linear begitu ya, dengan Pemprov dan juga Pemkot atau Pemkap. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Wagub terkait dengan tadi sempat dikatakan oleh Bang Suko ada informasi yang tidak sama atau tidak satu titik. Mungkin ini bisa kita arahkan kepada perbedaan atau saling silang pendapat antara Gubernur dan juga Gubernur Jatim dan juga Wali Kota Surabaya. Tapi kita akan bahas usai jeda. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Pak Wagub, Mas Emil, tadi sebelum jeda Bang Suko Widodo sempat menyatakan soal informasi yang tidak sama atau tidak satu titik begitu yang ditengarai bisa jadi ini adalah salah satu penyebab dari tingginya angka positif COVID-19 di Jawa Timur. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Wagub? Saya rasa Pak Suko bukan mengatakan kasusnya tinggi karena komunikasinya itu. Yang disampaikan beliau ada ruang divergen dalam komunikasi publik, tapi kalau mengatakan itu penyebabnya saya rasa bukan itu poin Pak Suko tadi. Mudah-mudahan saya betul Pak Suko ya. Jadi maksud Pak Suko bahwa, tapi tentunya kita melihat bahwa biasanya ini masalah referensi rujukan data misalnya, atau referensi dalam kaitan dengan langkah kuratif. Tetapi di dalam situasi seperti ini kita berurusan dengan banyak sekali aspek yang kita sinergikan. Saya sebagai Wagub misalnya dipercaya juga salah satunya untuk bansos.
bukan hanya bansos provinsi, ternyata kami dengan Sekda Pemkot Surabaya, dengan Sekda Gresik, dengan Sekda Sidoarjo, bukan Sekda, kadang juga dengan Bupati, kadang dengan Kadinsos, kita berkoordinasi untuk mengisi data bansos tunai, untuk menyelaraskan bantuan provinsi, karena ternyata provinsi nggak bisa masuk tanpa beres dulu urusan dari bansos tunai, BLT dana desa, dan ini berjalan dengan baik. Bahkan hari ini Pemkot ada satu artikel di mana Pemkot menyalurkan bantuan sosial dari provinsi dan banyak area-area kolaborasi begitu. Tetapi kalaupun ada satu dua di mana ada difference of perspektif dan itu tercapture oleh media, yang penting next step-nya gitu, bahwa setelah itu kemudian akhirnya ujungnya tetap sama. Kita sama-sama ingin memastikan bahwa kalau pasien itu perlu dirawat, maka dia harus dirawat dengan memadai. Kalau misalnya ada langkah-langkah preventif seperti rapid testing massal atau tracing, maka itu harus berjalan dengan baik. Kalaupun ada yang mengatakan saya melakukan ini dengan cara A, cara B, tetapi pada akhirnya kan tracing itu tetap berjalan. Dan inilah yang saya rasa bagaimana kita kemudian proses penyelarasan ini makin ke sini, makin konvergen, itu yang paling penting. Ya, Mas Emil, namun sepertinya tadi yang Anda katakan sudah tercapture media massa tadi ya, adanya saling silang pendapat antara gubernur dan juga wali kota. Nah, ini Anda melihat menyoroti saling silang pendapat ini sebetulnya seperti apa? Karena mau tidak mau ini sudah membuat masyarakat mungkin terkhususnya masyarakat Surabaya dan juga Jawa Timur cukup dibuat bingung begitu dengan saling silang pendapat dua kepala daerah ini. Silang pendapatnya membuat masyarakat harus berubah nggak langkahnya? Sama-sama tetap harus pakai masker, sama-sama harus jaga jarak, nggak ada yang harus berubah dari perbedaan-perbedaan yang menurut saya jumlahnya jauh lebih kecil daripada kesamaan-kesamaan yang terjadi dalam langkah kita. Nggak ada message yang bilang masyarakat Anda harus di rumah, yang satu bilang masyarakat harus pergi, nggak ada. Menurut saya pada akhirnya kembali seperti kata Pak Dr. Windu yang paling penting dan Pak Suko juga, bahwa message yang sama ini yang harus mendominasi media massa gitu. Nah, ini makanya tadi saya pikir ini PR yang bagus sekali disampaikan Pak Suko. Bagaimana caranya di media massa lebih dominan kita bicara mengenai kesamaan langkah ketimbang satu dua hal di mana ada perbedaan. Oh, hari ini angkanya beda 10 orang, beda 20 orang. How much difference does it make? Nggak ada perbedaan begitu loh. Pada akhirnya tetap sama-sama mengakui kok kasusnya naik gitu. Ya, yang paling bahaya dalam situasi seperti ini adalah denial. Ya, itu yang nggak boleh gitu. Artinya kita meremehkan, enggak, situasi kita baik gitu. Tetapi ingat bahwa sudah menjadi keputusan nasional. Saya ulangi, keputusan nasional, bukan new normal. Sekarang namanya AKB, adaptasi kebiasaan baru. Ini realitanya. COVID-19 sudah ada dari Desember, Januari, sudah memukul ekonomi global, termasuk Indonesia di kuartal pertama. Bahkan sebelum COVID-19 masuk, kita melakukan pembatasan maksimal dengan batas psikologis sampai Lebaran. Dan setelah itu arahannya adalah bagaimana roda kehidupan masyarakat berjalan tetapi dengan kebiasaan baru. Karena itu kebijakan dari sana, maka saat ini dengan angka penyebaran yang seperti ini, kita harus bisa memainkan apa yang disebut Pak Presiden gas dan rem, ya. Atau kalau saya menyebutnya gas dan kopling gitu. Nah, sehingga dengan keputusan yang sudah dibuat seperti itu, kita harus fokus. Ya, artinya sudah lagi nggak berdebat. Makanya nih sekarang kita harus lockdown atau enggak. Ini kita NKRI, ya, kita benar-benar jelas gitu langkahnya. Nah, Pak Kapolda sudah merumuskan beberapa plan. Ada plan A misalnya. Apakah betul perlu PSBB lagi? Salah satunya yang risiko misalnya pasar. Lah, PSBB pasar tetap buka. Ya, dan tadi kami sekarang melakukan langkah konkret, 2 pasar di Sidoarjo dan rencananya 2 lagi di Gresik. Ini kita pasang CCTV berbasis artificial intelligence. Data kepatuhan penggunaan masker sudah bisa dipantau, meningkat, tetapi masih ada yang tidak patuh misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini, PSBB, atau melakukan pembatasan PSBB atau isolasi hanya untuk klaster tertentu, misalnya wilayah apa gitu. Ya, nah ada 4 opsi saya, plan A, B, C, D yang sudah diumumkan oleh Pak Kapolda dan direview secara seksama. Bahkan saat ini, Ombudsman kan di Jakarta pernah bilang, Pak Gubernur DKI, sanksi-sanksi yang berkaitan dengan langkah-langkah efek jera ini sebenarnya harusnya dilandasi perda gitu. Nah, ternyata kita lihat bahwa di kasus Jawa Timur antara wali kota, bupati menyampaikan tolong perkuat kami dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya dan juga landasan hukumnya lebih tinggi. Maka dirumuskan perda tanggal 9 kemarin seluruh Satpol PP Sejatim ketemu, kemudian membahas itu, besok tenaga ahli akan bahas di DPRD, langsung sorenya mau diserahkan ke
Kemendagri dengan harapan begitu tanggal 27 itu persetujuan dari DPRD, kita punya perda yang memberikan sanksi yang lebih kuat. Ada efek jerahnya. Bahkan waktu PSBB kemarin, kita kebingungan dengan sanksi apa. Karena apa? Karena ya sanksinya apa? Itu kan harus dirumuskan lagi sebenarnya. Nah, maka sekarang Perumusan perda sanksi ini sejauh ini sudah sampai mana, Mas Emil? Sudah luar biasa ya progresnya. Cuman untuk menyebutkan sanksinya kira-kira apa, saya nggak boleh mendahului proses di DPRD. Jadi tanggal 27 nanti itu akan disetujui. Harapan kami tidak perlu lagi fasilitasi panjang di Kemendagri, bisa langsung efektif. Nah, dengan perda itu menjadi amunisi yang lebih kuat lagi sesuai permintaan dari Bupati Wali Kota. Dan ini di-capture, ditangkap oleh Pak Kapolda dan Pak Pangdam yang terus melakukan koordinasi. Mereka memberikan saran seperti itu kepada DPRD. Oke, itu salah satu cara yang akan nantinya diterapkan begitu ya di Surabaya dan juga Jawa Timur untuk menekan angka penyebaran positif COVID-19 ini. Bang Suko Widodo, ini terkait tadi Mas Emil sempat bilang begitu ya, ini tidak masalah seteru yang tercapture oleh media massa. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian bisa ya tadi melinearkan semua langkah untuk menekan angka penyebaran COVID. Apa Anda sependapat begitu, ini tidak seteru yang ada di tercapture di media massa ini tidak terlalu mempengaruhi? Ya, saya kira yang jadi soal adalah apa ya? Mungkin tentu orang ya, publik ya. Tanyanya kepada masyarakat pasti beda jawabnya ya. Faktanya memang ada sejumlah konflik yang itu harus diakui. Tetapi saya melihatnya justru ini adalah entry point masuk untuk menjalankan tahap berikutnya. Karena ini menunjukkan keseriusan semua pihak melakukan itu. Saya justru tertarik soal peraturan itu. Sebenarnya malam ini kalau disidangkan Baisum anggota DPR cepat-cepatan dilakukan. Karena apa? Tadi asumsi saya begini. Kalau dasarnya landasan berbijaknya protokol komunikasi publik karena saya orang komunikasi gugus tugas itu kan menunjukkan bahwa kalau ada 1.000 orang sakit maka 4.000 akan panik dan itu akan berbahaya. Nah ini kan satu wilayah Jawa Timur ini kalau menunggu peraturan terlalu lama juga akan bahaya. Ada tadi saya mengatakan potensi penularan ini akibat masyarakat tidak disiplin. Mengapa masyarakat tidak disiplin? Karena dia mengalami kemiskinan informasi. Dia tidak disiplin karena satu, orang itu disiplin karena satu takut. Nah ini peraturan sanksinya belum ada. Yang kedua karena meniru yang lain. Ya, yang lain tidak melakukan, dia tidak melakukan. Dan yang ketiga karena memang dia mendapat informasi yang ada manfaat disiplin ini. Nah relatif menurut saya memang protokol kesehatan apapun harus diakui. Saintifik ini kan agak berbeda dengan kebiasaan kultural masyarakat kita yang komunal ini. Nah, membuat adaptasi ini kan tidak mudah. Nah, disinilah yang saya kira kenapa diperlukan strategi komunikasi yang mendidik dan masif. Ini yang harus satu linier. Kalau pertikaiannya dalam ruang teknis soal pelayanan, tapi komunikasi harus sama satu mestinya. Kalau yang Anda capture, yang Anda potret, pola komunikasi publik antara gugus tugas di Jawa Timur dan juga gugus tugas di Kabupaten Kota Wilayah Surabaya Raya, sejauh ini bagaimana kemudian pola komunikasi tersebut ditangkap oleh masyarakat sebetulnya? Masyarakatnya suka yang konflik-konflik gegeran itu, dan itu yang kemudian diunggah media dan dilakukan. Nah, mestinya memang harus ada kata Mas Windu tadi, butuh solidaritas. Pemerintah ini, gugus tugas sudah mati-matian bekerja, polisi, kasihan juga mereka tidak pulang-pulang sampai bermalam. Menurut saya pemeranan sosial ya, pelibatan publik itu menjadi penting. Ajaklah orang-orang kampus, ya jangan sedikit dari multidimensi ya. Misalnya kan dari ahli sosial, ahli hukum, ahli kebudayaan pun diperlukan. Para rektor, dekan diajak duduk bareng dan mereka melakukan tokoh budayawan misalnya diajak membuat format yang sama, membuat traktat bareng gitu loh. Jadi pemahaman ini yang saya kira perlu dibarengkan. Saya kira ini selama ini mungkin masih agak parsial. Baik. Nanti usai jeda saya akan tanya juga ke Bang Windu terkait dengan tidak hanya angka positif yang tinggi di Provinsi Jawa Timur, tapi juga angka kematian COVID-19 yang juga cukup tinggi di sana. Namun usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.
Anda kembali di CNN Indonesia Newscast dan masih bersama narasumber yang telah hadir. Masih ada Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga masih ada Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Erlangga, dan juga ada Suko Widodo, akademisi komunikasi politik Universitas Erlangga. Saya ke Bang Windu selanjutnya terkait dengan angka kematian COVID-19 yang cukup tinggi di Surabaya ataupun juga Jawa Timur. Anda menganalisa tingginya angka kematian ini bagaimana? Ya, betul ya. Jadi di Surabaya terutama ini ada kenaikan kematian ya. Ini yang mengherankan. Padahal sebetulnya baik Surabaya maupun Jawa Timur itu angka kematian sudah turun. Ya, dari waktu ke waktu sudah turun, meskipun turunnya belum curam ya. Yang diharapkan kan turunnya curam. Tetapi Surabaya malah naik gitu ya. Naik. Yang tadi sudah sempat beberapa yang lalu sudah sempat 7,9%, sekarang naik menjadi 8,5%. Jadi artinya dari 100 mereka yang positif itu 8,5 orang ya, jadi hampir 9 gitu ya, itu meninggal. Nah itu yang mengherankan sebetulnya untuk Surabaya. Tapi Jawa Timur turun sebetulnya, sekarang sudah 7,3%. Dan itu sebetulnya sudah jauh melebihi dari angka nasional. Nasional itu sekarang sudah 4,8%. Ya, jadi ini yang Surabaya ini yang jadi masalah, dan itu perlu kita lihat itu sebetulnya karena apa. Tetapi sebetulnya sebagian besar penyebab dari tingginya case fatality rate tadi, jadi angka kematian kasus COVID-19 ini sebetulnya adalah persoalan hilir ya, persoalan rumah sakit ya yang ada di hilir. Nah, rumah sakit ini bisa memang sampai sekarang masih kewalahan, meskipun sebetulnya begini. Sekarang sudah ada one gate referral system ya, yang membuat pasien atau masyarakat tahu persis bed mana di rumah sakit mana yang kosong saat ini. Kemarin sempat mereka tidak tahu ya, karena ini belum dilakukan ya. Sekarang sudah bagus. Itu sebenarnya bisa mengurangi kematian, karena tidak ada lagi orang yang menunggu terlalu lama di satu rumah sakit, padahal di rumah sakit lain ada bed yang kosong. Ya, itu sebenarnya bagus. Cuma yang saya heran kenapa Surabaya malah naik ini angka kematiannya. Jadi ini berarti menunjukkan masih ada rumah sakit yang memang overload. Dan memang seharusnya kapasitas rumah sakit itu yang ada di rumah sakit rujukan di Surabaya maupun Jawa Timur harusnya kapasitasnya harusnya 120% dari pasien-pasien yang potensial akan dirawat. Nah ini berarti menunjukkan bahwa ini sudah mepet ya, dan kewalahan. Nah ini yang harus segera ditangani. Jadi dalam hari-hari ini, karena gini, sebetulnya hilir ini kan akibat dari banjir bandang penularan yang ada di hulu, yaitu yang di masyarakat. Sebetulnya persoalan utama adalah yang ada di masyarakat. Kalau kita bisa memblok ya, kita bisa menghambat banjir bandang itu di masyarakat, ya. Jadi artinya kita betul-betul bisa mengendalikan kedisiplinan, ya, kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebetulnya tidak akan terjadi kematian-kematian yang tidak perlu yang ada di hilir. Jadi di hilir ini kan sebetulnya kepotokan ya, kalau dalam bahasa Jawa itu kepotokan. Jadi apa? Jadi dapat tidak enaknya gitu ya. Jadi artinya karena apa yang di hulu tidak berhasil ditangani, maka yang terjadi adalah kematian-kematian yang tinggi di hilir. Nah, jadi sesungguhnya yang paling penting memang adalah prevention, ya, pemutusan rantai penularan yang ada di hulu. Dan itu adalah kedisiplinan, menyangkut kedisiplinan masyarakat. Makanya saya sangat gembira ya ketika Bapak Wakil Gubernur tadi mengatakan bahwa Perda sudah mulai, artinya sudah berproses ya, jadi Raperda sudah mulai berproses. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sebetulnya. Sejak lama kita ini menunggu regulasi yang di dalamnya ada punishment, ada sanksi, ya, yang bisa menjerakan atau membuat warga itu tidak melanggar ya, karena takut melanggar, ya, dan jera untuk melanggar kedua kali atau berikutnya. Nah, itu yang kita tunggu sebetulnya. Jadi saya gembira ya mendengar proses ini gitu, dan tentu tidak cukup perda di tingkat provinsi, karena
yang operasional itu sebetulnya perda yang ada di kabupaten dan kota. Jadi nanti harus diikuti dengan perda-perda yang ada di kabupaten dan kota dalam rangka untuk pendisiplinan kepatuhan terhadap protokol kesehatan masyarakat ini. Ya, lagi-lagi kedisiplinan begitu ya. Pak Wagub, terkait dengan tadi yang disampaikan jumlah kapasitas tempat tidur rumah sakit dan juga tenaga medis, tenaga kesehatan yang mulai kewalahan, apakah benar ini sampai saking tingginya angka positif di sana sampai ini membuat tenaga kesehatan dan juga kapasitas rumah sakit di sana ini tidak bisa lagi menampung atau kekurangan di sana? Nah, ini juga yang menjadi perhatian kami, bahwa sebenarnya kan kontribusi dari konfirmasi positif, kasus konfirmasi positif dari OTG, orang tanpa gejala, awalnya itu dulu 20%, sekarang sudah mendekati 50%, jadi 40% berapa gitu. Nah, artinya sebenarnya banyak juga yang tidak memiliki gejala yang berat begitu ya. Nah, kita ingin memastikan mereka yang tidak punya gejala berat ya, itu tetap ada ruang untuk mereka isolasi. Nah, saat ini kami mencermati dari tingkat okupansi rumah sakit lapangan di Indrapura yang sebenarnya masih bisa dimaksimalkan. Kita ada 200 bed tambahan di sana. Itu ternyata yang kami lihat ini ada dua kemungkinan. Pasien dengan gejala yang ringan memilih di rumah ketimbang dirawat, atau mereka justru dirawat di rumah sakit. Nah, ini yang bahaya nih, yang dirawat di rumah sakit ini, karena mereka menggunakan ruangan yang seyogyanya harusnya difokuskan kepada pasien dengan kondisi yang lebih berat, begitu. Nah, ini tadi persis seperti kata Pak Dr. Windu, makanya kita memang saat ini rumah sakit BUMN contohnya, ada 17 rumah sakit BUMN dan mayoritas itu ikut merawat pasien COVID. Nah, saat ini mereka sudah sedang dalam proses dan meningkatkan secara berkelanjutan kapasitas bednya. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau misalnya kapasitas itu mepet-mepet, misalnya ada 30 rawat inap COVID dan terisi 29 atau 30, begitu ada pasien baru, pasien keluar gitu ya, ini kemudian ini nunggu dulu, dan proses nunggu ini juga riskan gitu. Tetapi kalau misalnya tersedia katakanlah 40 bed, pada saat yang 30 ini terisi, yang 10 nggak mubazir karena pasien ini tinggal masuk ke kamar yang kosong, yang ini keluar gitu. Jadi flow-nya menjadi lebih lancar, resiko menjadi epicentrum juga menjadi lebih kecil. Ini penjelasan yang saya dapat dari koordinator rumah sakit BUMN. Pada saat saya tanya, lo bikin kamar tapi udah tahu nggak kepake untuk apa? Lah justru itu katanya, untuk memastikan flow-nya lancar. Jadi langkah-langkah ini kita lakukan, bahkan di rumah sakit lapangan yang merawat pasien dengan gejala ringan atau sedang, kita juga tambahkan ICU-nya di situ, karena kita nggak tahu kalau tiba-tiba ada yang kondisinya itu membutuhkan ICU support begitu. Jadi ini angka kematian ini menjadi perhatian kami betul, dan seperti dikatakan Dr. Windu, kita juga akhirnya saya cermati ini datanya, memang sejak tanggal 20, saya ulangi, sejak tanggal 4 Juli ini tiba-tiba angka di Surabaya meningkat Pak Dr. Windu ya. Jadi selalu di kisaran 16 terus gitu. Bahkan sebenarnya kenaikan ini mulai konsisten sejak tanggal 25 Juni gitu. Dia terus sampai terakhir ini angkanya khusus di Surabaya menjadi agak tinggi, 16-17, dan memang kita berusaha meningkatkan kapasitas rumah sakit dan ada one gate system tadi. Nah, cuman memang one gate system ini benar-benar memerlukan kita terus benahi, karena mungkin saja saat ini pasien yang idealnya nggak di rumah sakit tertentu itu terlanjur di situ, kan nggak mungkin kita pindah gitu. Inilah yang kemudian menjadi PR kami. Tapi satu lagi terkait nakes. Nakes ini memang yang terinfeksi ada yang menangani COVID, tapi ada juga yang tidak menangani COVID tapi terinfeksi. Nah, inilah sebabnya memang juga perlu sekali bahwa ada protokol untuk dokter-dokter yang tidak menangani pasien COVID. Itu memang mereka ini juga harus pasien yang datang ke mereka juga diasumsikan juga ada COVID gitu. Ini akan memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan, terhadap dokter, karena resiko tinggi yang dihadapi. Ya, Pak Mas Emil, terkait dengan kapasitas ini, apakah benar banyak pasien positif COVID-19 yang terutama di Surabaya ya, ini tidak berasal dari Surabaya tapi kemudian dirawat di Surabaya sehingga ini menyebabkan tingginya angka penyebaran positif COVID-19 di Surabaya? Datanya sih ada ya, dan sudah berkali-kali disampaikan. Cuman saya mau memberikan satu
penekanan ya gitu. Dulu saya pernah pada saat Pak Ketua Tim Kuratif menyampaikan, kemudian saya jelaskan bahwa di rumah sakit di Surabaya itu dominan, jauh lebih dominan pasien asal Surabaya, domisili Surabaya ya. Nah ini kemudian di headline salah satu berita besoknya dikatakan bahwa Wagub membantah kepala daerah Surabaya begitu. Itu kan benar-benar spiritnya berbeda gitu. Saya hanya ingin sharing sedikit yang tadi disampaikan Pak Suko. Jadi betul apa yang Pak Suko sampaikan, walaupun saya mengatakan bahwa kita jangan fokus kepada perbedaan-perbedaan pendapat, tapi fokuslah kepada langkah-langkah yang sama gitu. Tetapi memang tetap ada PR bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa semakin dominan lagi kesamaan langkahnya ketimbang perbedaan-perbedaannya di media. Dan itu sebenarnya bukan substansi perspektifnya, tapi juga keselarasan komunikasi medianya. Nah ini strategi komunikasinya maksudnya Pak Suko memang harus sinkron antara provinsi dengan kabupaten kota ini sepakat untuk satu sistem sebenarnya di situasi seperti ini. Mungkin ini ide dari Pak Suko ini akan kami teruskan juga ke gugus tugas gitu, karena ini ide yang sangat bagus gitu. Baik, mungkin Pak Suko bisa menjawab ya strategi komunikasi media Pemprov Jatim dan juga Pemkot Surabaya dalam hal ini begitu ya, yang di-capture oleh publik. Analisa Anda seperti apa gaya leadership atau kepemimpinan dua kepala daerah ini? Tapi usai jeda, kalau bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, kembali di CNN Indonesia Newscast. Langsung saya lempar kepada Pak Suko terkait dengan strategi komunikasi media. Mungkin yang harus diperbaiki oleh dua kepala daerah ini untuk kemudian bisa benar-benar menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan lebih jelas begitu. Ya, saya 3 hari yang lalu menghadiri apa yang dilakukan Polres Jawa Timur. Saya kira bagus mengumpulkan para kepala biro dan kemudian para editor dan berbagai media. Dan kita sampaikan ke situ, bantu pemerintah Jawa Timur. Dalam konteks informasi publik, saya kira memang karena coverage-nya Jawa Timur itu relatif bisa dilakukan bareng, ya sudah satu komando aja sehingga tidak parsial. Nah, kehadiran teman-teman PWI, Asosiasi Ber, kemudian IJTI dan sebagainya waktu itu menarik, dan cara itu yang difasilitasi pemerintah Jawa Timur untuk membantu membuat kampanye protokol kesehatan ini menjadi bagian. Karena yang perlu dicatat Mas, bahwa khalayak Jawa Timur itu beragam dari segi kultural, budaya arek, budaya Mataraman, Padalungan dan sebagainya. Nah ini kan masing-masing berinteraksi. Saya kira ini kan kalau bisa dilakukan keseluruhan bareng tetapi tetap memberikan lokalistik, saya kira bagus. Tapi tidak berarti kemudian pemerintah daerah melakukan sendiri, karena menurut saya dalam situasi ini media massa terutama yang mainstream ya, karena waktu saya mengatakan bahwa dalam medsos itu kan hampir 85 hoax-nya tinggi. Nah, kita ini butuh informasi yang memandu, mendidik, dan itu saya mempercayakan kepada media mainstream yang memiliki pengalaman-pengalaman di dalam memandu publik gitu. Jadi saya kira soal konflik dan sebagainya ya, lupakan, dan masyarakat sudah mulai menilai, dan cara yang dilakukan Jawa Timur untuk mengkolek bareng-bareng itu saya kira jawaban, dan semoga dengan tersedia informasi yang bareng-bareng maka dia bisa mengevoke masyarakat yang kemudian mentaati. Dengan taat itu diharapkan bisa masyarakat berdaya dan bisa memotong potensi penyebaran COVID itu. Ya, konflik harus dilupakan, yang jelas adalah visi dan misi untuk menekan angka penyebaran COVID. Pak Windu, terkait dengan saat ini efektivitas langkah-langkah yang sudah diambil, PSBB, adaptasi kebiasaan baru begitu, dan juga ada juga pembagian zona di Jawa Timur dan juga Surabaya. Efektivitasnya menurut Anda sejauh ini bagaimana, dan apa yang kira-kira menurut Anda harus benar-benar menjadi perhatian dan harus dibenahi? Ya, jadi begini, salah satu ukuran epidemiologi ya yang menunjukkan bahwa COVID-19 ini sudah terkendali atau tidak, itu adalah salah satu yang penting adalah yang kita sebut sebagai bilangan reproduksi efektif atau tingkat transmisi yang kita sebut sebagai RT. Nah, RT di Jawa Timur itu sebetulnya sudah sangat menunjukkan harapan
ya. Karena apa? Sudah 3 hari dan itu menurut tanggal onset ya, bukan tanggal kasus itu diumumkan, tetapi menurut tanggal ketika pertama kali seseorang itu yang positif itu merasakan gejala, ya. Nah, itu sejak tanggal 1, tanggal 2, 3, dan 4 Juni. Jadi terakhir yang sudah bisa kita lihat adalah sampai tanggal 4 Juni. Itu sudah di bawah 1, sangat menggembirakan. Itu 0,8 itu. Dan kalau itu bertahan sampai 14 hari, 2 minggu berturut-turut ya. Jadi tidak boleh ada lonjakan naik di atas 1 lagi. Maka sebetulnya kita sudah siap untuk masuk ke tadi adaptasi kebiasaan baru tadi. Jadi ini menggembirakan. Jadi artinya di ujung terowongan itu sudah kelihatan ada cahaya gitu. Tinggal kesabaran dan kemampuan kita untuk mempertahankan, yaitu melalui pengendalian pengendalian tadi perilaku masyarakat tadi untuk patuh pada protokol kesehatan. Tapi kalau ini gagal, kita longgar lagi, ya ambiar lagi gitu. Ya. Jadi yang kita harapkan ya jadi cahaya di ujung itu sudah kelihatan, itu hendaknya kita pertahankan. Ya tinggal lihat dalam 14 hari berturut-turut. Nah itu standar WHO mengatakan begitu 14 hari berturut-turut sudah di bawah 1, oke. Ya jadi itu menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya, pemerintah provinsi ya, dan itu sebetulnya sudah menunjukkan arah yang benar gitu loh ya, karena penurunan RT itu sudah terjadi. Nah itu yang kita harapkan dan itu hendaknya bisa konsisten ya, dan sabar. Kesabaran itu yang paling penting karena kita sering keburu-buru, sembarang dibuka dan seterusnya ya, sehingga terjadi lonjakan penularan baru. Oke, gitu. Baik, lupakan konflik dan juga sabar ya, tidak terburu-buru untuk tadi melupakan segala hal yang sudah dilakukan untuk menekan angka penyebaran, jadinya malah kewalahan ya. Mas Emil, mungkin terakhir ini bisa Anda berikan punchline kepada masyarakat Jawa Timur dan juga mungkin Surabaya Raya khususnya dengan angka penambahan pasien positif COVID-19 yang cukup tinggi di sana. Apa yang Anda ingin berikan pesan yang ingin diberikan kepada mereka, dan juga bagaimana sebetulnya langkah konkret dan juga linear yang telah atau akan dilakukan nantinya untuk kemudian mengejar target penurunan kasus positif di sana? Ya, pertama-tama yang ingin kami sampaikan bahwa mencari nafkah adalah suatu hal yang mulia. Mencari nafkah yang halal adalah suatu hal yang mulia dan tidak pernah ada keinginan untuk merusak mata pencaharian dari masyarakat. Nah, cuma tentunya adaptasi kebiasaan baru ini memang akan berdampak kepada sektor-sektor tertentu. Kita menyadari itu. Dan untuk itu makanya kita benar-benar memetakan dengan sangat serius bagaimana sektor-sektor yang terdampak ini bisa beraktivitas dengan penuh kehati-hatian. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Windu, kalau daerah ini artinya masih belum begitu kondusif atau sudah mulai kondusif, jangan kemudian kita merusak cahaya di ujung gua atau light at the end of the tunnel gitu ya, dengan kemudian melepas gitu. Jadi ini kita lihat ada 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, ada yang masih zona orange, kuning, ada yang merah. Ya langkahnya beda-beda. Di saat daerah lain mungkin mulai mencoba sedikit membuka beberapa objek, justru di Surabaya atau di Sidoarjo, Gresik, jalan-jalan ada yang ditutup supaya taman tidak rame. Nah kita sudah lihat di sini logika kebijakan publiknya sudah jelas, sudah konsisten dengan apa yang disarankan oleh epidemiolog. Maka pada masyarakat semua yang menyaksikan ya mohon kerjasamanya bahwa adaptasi kebiasaan baru ini adalah suatu keniscayaan. Ya, artinya bukan berarti ini reward bahwa kita sudah turun kemudian kita bisa bebas-bebas, bukan begitu. Tetapi selama vaksinnya belum ditemukan, maka kita harus mengasumsikan satu, orang lain bisa saja memiliki virus. Tapi satu hal yang saya lihat masih jarang dilakukan adalah kesadaran orang bahwa dia sendiri bisa saja menjadi carrier. Itu yang masih kurang kesadaran di situ, dan ini yang harus kita bangun. Sehingga kita masih sering lihat orang justru pada saat ketemu dia tidak memakai masker ya, karena berpikir dirinya tidak mungkin menulari orang. Itu yang salah. Padahal
sebenarnya kesadaran dua arah ini yang diperlukan. Kira-kira itu. Baik, Mas Emil. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari ketiga narasumber pada malam hari ini, tadi Bang Suko bilang lupakan konflik, begitu. Kemudian juga Dr. Windu bilang sabar bagi seluruh masyarakat, dan juga Pak Wagub, Mas Emil bilang ini kita harus sadar AKB itu bukan reward, tapi mungkin ini sebagai pengingat kepada kita bahwa kita harus terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain di sekitar kita, begitu ya. Baik, Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya dengan CNN Indonesia pada malam hari ini. Semoga apa yang dilakukan bisa mengejar target Jawa Timur dan juga Surabaya Raya untuk menekan angka penyebaran pasien positif COVID-19 di sana, dan juga dengan adanya dialog ini bisa terbangun narasi yang konstruktif di masyarakat bahwa kita perlu bersama-sama melakukan langkah atau dengan secara ketat menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi lagi, begitu ya, angka penyebaran yang tinggi tiap harinya. Terima kasih Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jatim, dan juga Dr. Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga, dan juga Bang Suko Widodo, akademisi komunikasi politik Universitas Airlangga. Selamat malam.